Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah kita minggu kemarin belajar tentang bab 1 yaitu kerajinan serat. Nah, di bab 2 ini adalah kerajinan tekstil. Nah, silahkan semuanya saja disiapkan LKS-nya, dibuka bab 2, kemudian disiapkan alat tulisnya, garis bawahi nanti apa yang saya sampaikan di video ini dan poin-poin pentingnya. Baik, kita mulai. Kita akan membahas kerajinan tekstil. Nah, yang pertama kita pelajari dulu apa itu kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil adalah sebuah karya seni atau kerajinan yang dibuat dengan memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Kemudian, tekstil itu sendiri adalah suatu bahan yang berasal dari serat yang kemudian diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan dasar untuk pembuatan busana atau produk kerajinan lainnya. Nah, ini kerajinan tekstil dan pengertian tekstil. Kemudian poin pertama ini adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, fungsinya yaitu sebagai simbolik. Yang pertama, sebagai simbolik yang berfungsi untuk melambangkan suatu hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contoh tapestri, tenun, dan batik dengan motif simbolik. Untuk batik dengan motif simbolik kan kalian sudah sering menjumpai ya. Batik itu motifnya itu selalu ada pesan atau maknanya. Nah, untuk tapestri, nah ini contoh dari tapestri. Kemudian tapestri ini biasanya digunakan sebagai hiasan dinding. Kemudian untuk tenun ini ya, jadi bisa kalian bedakan dari gambar antara tapestri dan tenun. Alatnya pun berbeda ya, hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai kelengkapan ritual, mengandung simbol tertentu dan berfungsi sebagai barang magis yang berkaitan dengan spiritual. Contoh ulos, batik motif doa, ikat celup Indonesia Timur, dan kain poleng dari Bali. Nah, ulos itu seperti apa? Nah, ini kain ulos. Kemudian ikat celup itu seperti apa? Ini ikat celup. Kemudian kain poleng dari Bali itu apa ini? Nah, ini kain batik khas Bali ya, ini kain poleng namanya. Sering kalian jumpai ya warnanya hitam putih, hanya kotak-kotak biasa. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai mainan. Meskipun mainan, tapi kerajinan tekstil ini masih mempertahankan nilai keindahan, yaitu contohnya yoyo, wayang, dan boneka. Nah, ini fungsi sebagai mainan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai benda pakai. Digunakan sebagai benda pakai atau fungsional. Maksudnya benda pakai ini atau fungsional ini dia memiliki fungsi atau kegunaan. Contohnya kursi dan meja, tas dan ikat pinggang, serta sarung bantal. Jadi ada fungsinya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu sebagai dekorasi, berfungsi untuk memperindah ruangan. Contoh guci dan makram. Nah, ini fungsi dari kerajinan tekstil. Kemudian yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis bahan tekstil itu ada 3. Yang pertama, serat alam jenisnya. Serat alam adalah serat yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua, jenis bahan tekstil yang kedua yaitu serat sintetis. Serat yang molekulnya disusun dengan sengaja oleh manusia. Contoh rayon, nilon, dan polister. Kemudian yang ketiga yaitu serat campuran.
Serat campuran itu adalah campuran serat alam dan serat sintetis. Itu jenis bahan tekstil ada 3. Kemudian konsep dasar kerajinan tekstil. Yang pertama, ini juga ada 3 ya. Konsep dasar kerajinan tekstil yang pertama adalah unity. Unity itu kesatuan. Benda dikatakan mempunyai nilai estetis atau nilai keindahan, haruslah mempunyai kesatuan dan perpaduan dari unsur pembentuknya dengan baik dan sempurna. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu complexity atau kerumitan. Benda dikatakan mempunyai nilai estetis atau nilai keindahan jika mengandung unsur yang bersatu dengan kesulitan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu intensity atau kesungguhan. Benda dikatakan mempunyai nilai estetis adalah benda yang memiliki kualitas menonjol dalam penampilan. Nah, ini konsep dasar dari kerajinan tekstil: unity, complexity, and intensity. Kemudian, teknik pembuatan kerajinan tekstil. Ada beberapa teknik pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu structural technique, adalah susunan garis, bentuk warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contoh pembuatan tas dan teknik hajut. Structural technique itu adalah teknik struktural. Kemudian yang kedua yaitu decorative technique, teknik dekorasi. Adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang digunakan untuk memperindah penampilan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Sebelum kita mempelajari proses produksinya, kita mulai dari kerajinan tapestri. Jadi proses produksi itu ada beberapa. Yang pertama itu kerajinan tapestri. Nah, dalam bahasa Perancis, tapestri itu dari kata tapisseries, bermakna penutup lantai. Kemudian dari bahasa Latin itu bermakna trapesium. Kemudian bahasa Indonesianya itu permadani. Itu tapestri. Kemudian tapestri adalah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain. Contoh dari tapestri tadi sudah saya sertakan fotonya di slide sebelumnya. Jadi proses produksi kerajinan tekstil itu bermacam-macam. Ini dimulai dengan kerajinan tapestri. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Kalau tadi tekniknya ya, yang belum jadi, ini yang sudah jadi. Nah, itu biasanya digunakan sebagai hiasan dinding. Ini jenis kerajinan tapestri. Kemudian yang kedua, prosesnya yang kedua, ini alat dan bahan dulu. Alat dan bahan pembuatan tapestri. Nah, alat dan bahannya yaitu yang pertama bentangan atau spanram. Digunakan untuk mengaitkan benang lungsi dan lajinan pakan yang membentuk corak atau motif tenunan. Kemudian yang kedua gunting, yang ketiga sisir. Sisir ini digunakan untuk merapatkan benang-benang yang sudah ditenun. Kemudian yang keempat paku penggulung untuk menyisipkan benang pakan pada benang lungsi sehingga membentuk corak atau motif. Kemudian yang kelima jarum pipih kayu digunakan untuk memasukkan benang pakan. Dan yang keenam yaitu benang, bahan utama untuk membuat tenun tapestri. Nah, ini benang adalah bahan utama dalam pembuatan tenun tapestri. Kemudian teknik tapestri ada 2, yaitu teknik tenun simetris dan asimetris. Teknik tenun simetris yaitu teknik dengan memasukkan benang pakan sejajar dengan tenunan benang pakan lainnya dan terkait di antara benang lungsi. Untuk yang teknik asimetris, teknik menenun dengan benang pakan ditenun menyilang pada benang lungsinya dan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan desain ragam hias yang dibuat. Ini teknik tapestri, ada 2. Nah, ini ya Caya.
teknik tapestry ada 2. Kemudian yang kedua, proses produksi tekstil itu sendiri, yang kedua yaitu kerajinan batik. Kerajinan batik merupakan karya kerajinan tekstil khas Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa. Maka tidak heran kalau ada hari batik, karena batik itu sudah menjadi warisan budaya bangsa. Masih ingat tanggal berapa hari batik diperingati? Nah, coba diingat-ingat. Kemudian macam motif batik ada 2. Yang pertama batik pedalaman atau batik klasik. Nah, ini batik zaman dulu ya. Nah, batik yang berkembang di masa lalu. Kemudian yang kedua batik pesisir. Batik pesisir ini berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Nah, macam motifnya ada 2, batik pedalaman dan batik pesisir. Kemudian contoh dari batik pesisir ini adalah motif trumtum. Nah, jadi setiap batik ini biasanya mengandung makna. Kalau motif trumtum ini adalah lambang cinta kasih yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin subur berkembang. Nah, yang kedua yaitu motif bunga dan tumbuhan. Nah, dia mempunyai makna untuk selalu menjaga kelestarian alam. Kemudian bahan produksi batik, yang pertama kain putih berbahan katun, yang kedua malam atau lilin. Bahan untuk membatik, lilin dicairkan terlebih dahulu di atas kompor. Lilin akan menutup bagian kain yang tidak diwarnai. Ya, kalian sudah bisa membayangkan ya, sudah sering melihat di televisi, di tayangan-tayangan malam atau lilin yang digunakan untuk membuat batik itu seperti apa. Kalian sudah memiliki bayangan. Kemudian yang ketiga, zat pewarna untuk mewarnai kain. Ini bahan yang ketiga. Nah, ada 2 jenis zat pewarna. Yang pertama pewarna sintetis. Itu ada neptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Kemudian yang kedua pewarna alami. Ini dari kayu kacang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawi. Kemudian alat produksi batik. Nah, ini ada 3. Yang pertama canting. Alat produksinya ada 2. Yang pertama canting. Canting ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengambil cairan. Nah, mengambil lilin itu tadi ya, Cah. Canting itu yang seperti apa ya, Bu? Nah, ini ada gambarnya. Sebelum gambar keluar, nah ini fungsi dari canting, yaitu sebagai peda yang diisi lilin malam cair sebagai tintanya. Nah, yang digunakan untuk mengambil tinta lilin itu loh, Cah. Canting itu yang digunakan untuk mengambil lilin, kemudian diaplikasikan ke dalam kain untuk menggambar. Kemudian ini adalah contoh contoh ya. Ini canting, gambar canting. Nah, ini seperti ini. Ini canting konvensional, canting zaman dulu, tradisional ya, Cah. Nah, semakin berkembangnya waktu, karena semakin berkembangnya teknologi, ada jenis canting elektrik. Jadi ada beberapa macam canting. Yang pertama ini adalah canting konvensional atau tradisional. Nah, ada juga canting, ini adalah canting elektrik. Canting elektrik ini berarti menggunakan aliran listrik. Ini lebih modern. Kemudian yang ketiga yaitu canting cap. Canting cap ini terbuat dari tembaga. Bentuknya sesuai dengan motif yang disesuaikan. Jadi setiap motif ada sendiri-sendiri. Jadi tinggal ngecap. Nah, nanti ada gambarnya batik cap. Kemudian alat yang kedua, alat produksi batik yang kedua adalah kompor. Kompor ini digunakan untuk membuat api untuk memanaskan lilin. Ini ketika kita memakai canting yang konvensional itu tadi, kompor.
harus menggunakan kompor untuk lilinnya, memanaskan lilin. Kemudian proses pembuatan batik. Nah, proses pembuatan batik ini sebelum ke prosesnya kita ke tekniknya dulu. Tekniknya ada 3, yaitu teknik cap. Ini teknik cap yang saya maksud tadi, menggunakan canting cap. Nah, canting cap ini seperti ini, bentuknya kayak esterika ya Cah, tapi dia memiliki motif, sudah berbentuk motif. Nah, jadi motifnya beda-beda, setiap canting otomatis dengan motif sendiri-sendiri, itu maksudnya. Nah, itu penggunaan aplikasi canting cap itu seperti itu pada teknik cap. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik tulis. Nah, ini masih konvensional ya, teknik tulis, tapi biasanya yang lebih mahal itu adalah batik tulis, karena memang pembuatannya juga rumit dan membutuhkan waktu lama. Nah, itu menggunakan canting konvensional kalau yang itu. Nah, sekarang ada canting elektrik tadi. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik campuran. Nah, teknik campuran itu berarti dalam satu kain itu ada yang menggunakan teknik cap, ada yang menggunakan teknik tulis. Jadi menggunakan dua-duanya. Kemudian ini proses dan istilah pembatikan. Nah, ini adalah proses batik. Proses batik berikut dengan istilah dalam batik. Nah, ini ada 13, di LKS juga ada. Yang pertama nganji, yang kedua ngemplong, yang ketiga nyungging, yang keempat nuaplak. Nuaplak itu jiplak pola. Yang kelima ngelowong, yang keenam ngiseni, yang ketujuh nembok, yang kedelapan nyulet, ke-9 nyelup, ke-10 mopok, yang ke-11 ngelorot, yang ke-12 nanai, dan yang ke-13 adalah pencelupan warna terakhir. Ini proses sekaligus istilah dalam pembatikan. Nah, gitu ya. Nanti kalian baca sendiri pengertian dari setiap istilah ini, di LKS ada semua. Kemudian ini adalah tadi kita membahas prosesnya baru kerajinan tapestri dan kerajinan batik. Untuk sulam, tenun, nah itu bisa kita lanjutkan di materi selanjutnya di minggu depan ya. Nah, untuk hari ini tugasnya yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian kerajinan tekstil. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis bahan tekstil. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik tapestri. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan bahan produksi batik. Dan yang kelima, ada berapa macam canting? Sebutkan. Nah, ini pertanyaan tugas hari ini. Silakan kalian tulis tugasnya dalam buku tulis. Kalian tulis dulu soalnya, kemudian di bawahnya baru kalian jawab. Kalian tulis jawabannya. Gitu ya, Cah. Jangan lupa dalam buku tulis nanti ketika menulis tugas ini kalian sertakan tanggal pemberian tugas, yaitu hari ini. Hari ini tanggal 7 Agustus 2021. Ditulis tanggalnya dulu, kemudian baru kalian tulis soalnya dan jawaban. Nanti tidak usah dikirimkan ke Bu Naila. Nanti ketika pengumpulan tugas di madrasah, nanti buku catatan kalian akan saya cek. Jadi Bu Naila sudah 2 kali ini memberikan tugas yang ditulis di buku tulis. Yang pertama ini kemarin di bab 1 itu juga ada 5 soal yang tugas kognitif dari LKS. Nah, ini yang kedua, ini tugasnya tidak ada di dalam LKS, jadi kalian harus nulis. Begitu ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang materi kerajinan tekstil. Nanti akan kita lanjut proses produksinya, ada sulam, ada tenun, itu di minggu depan. Terima kasih, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dunia
dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.